Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Faqala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari pada Jumat ujung dari bulan Juli, yaitu saat ini tanggal 29 Juli 2022, yang merupakan bulan ujung dari tahun 1443, karena hari ini kita masuk di tanggal 29 Dzulhijjah menurut kalender. Dan kemudian kalau kita lihat di kalender kita berwarna merah, karena situ dicatat bahwa besok hari Sabtu tanggal 30 Juli adalah bertepatan dengan tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1444 Hijriah. Maka di ujung ini wasiat senantiasa menjaga ketakwaan, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah diperintahkan Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, Allah mengingatkan pada kita dengan panggilan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dengan memanggil wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap jiwa yang bernyawa ini atau setiap tubuh yang bernyawa ini, wal tanzur, hendaklah memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah terjadi, untuk berpikir, merencanakan di hari esok. Artinya apa? 1 tahun ini ke belakang, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, sehingga lighad, kita akan mampu merencanakan yang terbaik untuk besok, esok hari, atau 1 tahun yang akan datang. Setelah Allah memerintahkan hendaklah setiap jiwa ini memperhatikan apa yang telah terjadi untuk mengambil langkah-langkah hari esok, Allah mengingatkan lagi dengan kalimat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah
Maha mengetahui terhadap apa yang kau lakukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Munasabatul ayat. Ayat ini ada hubungan yang erat dengan surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Para mufasir menafsirkan dalam banyak tafsiran, ada yang mengatakan sumpah demi masa, ada yang menafsirkan sumpah demi waktu asar. Sebagian dari ulama mengatakan kata wal asri, sumpah demi waktu asar, ini adalah mengingatkan bahwa umur yang melekat pada diri kita ini terus berputar, terus bergerak, terus kemudian sampai pada titik waktu yang mendekati waktu tenggelamnya matahari. Karena umur itu dapat diibaratkan seperti waktu siang hari ini. Ketika terbit matahari, itulah yang kemudian hari kelahiran kita. Esok hari adalah masa anak-anak kita. Kemudian jelang siang adalah waktu dewasa kita. Dan kemudian di jelang asar hingga maghrib adalah waktu tua kita. Sumpah demi waktu asar adalah sumpah bahwa umur ini terus bergerak. Saat kita sudah mendekati usia senja, kira-kira apa yang kita lakukan? Umur 40 adalah umur sebagai patokan. Seseorang yang ahli maksiat, jika umur 40 belum selesai, maka sampai mati pun dia tidak akan meninggalkan maksiatnya. Orang yang suka judi, umur 40 belum selesai judinya. Orang yang suka mabuk-mabukan, umur 40 belum selesai, belum taubat, maka ini kemudian akan menjadi ukuran sampai mati pun dia tetap dalam kemaksiatan itu. Maka kata wal asri, demi waktu asar, Allah mengingatkan ketika kita sudah masuk usia tua, usia senja, sebentar lagi adalah tenggelam, berarti kematian kita. Apa yang akan kita persiapkan? Maka inilah Allah kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah terjadi untuk mampu mengambil langkah-langkah konkret 1 tahun yang akan datang. Maka berkaitan dengan pergantian tahun ini, ada salah sesuatu yang wajar apabila kemudian kewajaran ini sebagai sebuah bagian dari sunnatullah. Tapi akan menjadi sesuatu yang luar biasa jika pergantian waktu ini kita sikapi dengan bijaksana, dengan arif pengetahuan yang sangat mendalam, bahwa sesungguhnya manusia akan berpacu dengan waktu. Saat manusia berpacu dengan waktu, apa yang kita persiapkan terhadap apa yang akan kita lalui esok, di mana hari esok adalah hari akhirat. Hari akhirat jauh lebih panjang dan lebih lama, karena hari akhirat itu adalah kekal abadi. Sementara dunia ini hanya sementara. Ibarat kata pepatah, kehidupan di dunia ini laksana seperti seorang musafir yang hanya sekedar mampir minum. Hidup kita di dunia ini sangat singkat. Kayaknya di usia kita yang usianya sudah di atas 50 tahun, kayaknya waktu kecil kita baru kemarin masih teringat dalam ingatan kita ketika kita bermain petak umpet, bermain gubak sodor, bermain ketapel dengan teman-teman kita. Kayaknya masih kemarin, padahal usia kita ini sudah tua, sudah lahir cucu-cucu kita. Berarti apa yang kita siapkan ketika kita sebentar lagi meninggalkan dunia ini? Maka disitulah yang kemudian di surah Al-Asr, sesungguhnya manusia rugi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman bahwa kehidupan alam barzah itu ada, alam akhirat itu ada, surga dan neraka itu ada. Ketika kita yakin dengan alam gaib itu ada, maka apa yang kita persiapkan dalam rangka ketika kita meninggalkan dunia ini menuju alam akhirat, sebelumnya melalui alam barzah. Saat itulah dengan keyakinan wa amilus sholihat, kita akan beramal soleh, beramal kebajikan.
Terutama alhamdulillah saat ini Masjid Miftahul Jannah ini telah menampakkan kesejahteraan dari warganya, telah menampakkan kesejahteraan dari jamaahnya, dari warga Wedoro Kelurahan. Karena apa? Di desa sebelah sudah berlomba-lomba dan alhamdulillah masjid ini sudah menampakkan untuk menjadi sebuah masjid yang megah. Kelihatan ini dibangun dengan lantai lebih dari 1. Ini menunjukkan bagian yang tak terpisahkan dalam rangka apa? Menabur benih untuk kita petik. Karena janji Rasulullah SAW, "Membana masjidan, banallahu qasran fil jannah." Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Membangun masjid itu bukan hanya sekedar membangun seorang diri, tapi bagaimana kita berkontribusi dengan kemampuan kita, dengan rezeki kita. Takmir telah mengumumkan tadi, ada yang menyumbang 10 sak semen, ada yang telah menyumbang sekian ribu dalam rangka untuk menyelesaikan. Itu masuk dalam kategori membana masjidan, banallahu qasran fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah pun akan membangunkan istana di surga. Dan ini adalah bagian dari apa? Wa amilus sholihat, amal sholih. Yang ketiga adalah watawasau bil haqqi. Ketika saudara kita telah salah, kita kasih nasihat dengan kebenaran. Watawasau bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Artinya, jikalau kita salah, alangkah indahnya kita menerima peringatan dari saudara kita yang seiman dan seagama, yang mengingatkan kita bahwa kita ini akan didoakan, mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan bersama-sama. Maka di ujung tahun 1443 ini menuju 1444, apa yang akan kita perbuat 1 tahun yang akan datang agar hidup kita selamat di dunia, selamat pula di akhirat, bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Maka mudah-mudahan dengan sebelum khutbah ini Allah membimbingkan langkah kaki kita, mendetakkan detak jantung kita, dan mendesahkan nafas kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keberkahan dan keselamatan dunia hingga akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.